Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada saudara kita yang bertanya ya tentang channelnya, dan ini nanti coba kita sama-sama belajar dari pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini cukup bagus buat perkembangan channel teman-teman juga, untuk pembelajaran buat kita semua juga. Pertanyaannya cukup simpel dan pertanyaannya sering kita dengar, tetapi jawabannya susah sekali. Kok bisa, Bang? Bisa lah. Oke, Bang, mohon penjelasannya. Penonton alami itu sebenarnya yang bagaimana yang ada di channel kita? Bagus kan? Pertanyaan saya, sudahkah ada penonton alami, penonton organik yang ada di channelmu? Sudahkah itu? Gini loh bro, ya. Coba kita bahas pelan-pelan supaya teman-teman bisa lebih tercerahkan sebagai pembelajaran buat kita semua. Sebenarnya ini jawaban ini sudah kita kupas juga di videonya member ya. Tetapi ini saya kasih gambaran aja, lebih spesifiknya di sana. Penonton alami atau penonton organik, apa hubungannya dengan hater? Dan apakah subscribermu itu termasuk penonton alami dan penonton unik? Ingat, ya, subscriber ini bisa dibilang penonton alami, penonton organik, tetapi bisa juga tidak. Kok bisa begitu, Bang? Gini, bro. Saat teman-teman upload video, kita tidak bisa hanya mengandalkan penonton yang berasal dari subscriber. Ya. Kecuali tipe-tipe channel tertentu. Contoh, channel tutorial. Paling yang menonton siapa? Yang memang benar-benar yang punya channel dan ingin berkembang menjadi seorang konten kreator. Kalau channel tutorial. Channel pembelajaran, contohnya sebagai media tempat pembelajaran untuk kita semua, untuk sama-sama berpikir seperti Insan Tutor. Apakah ini mengandalkan penonton unik, penonton organik, atau dari subscribernya? Nanti teman-teman bisa berpikir sendiri, kita sama-sama berpikir. Bro, channelmu kalau hanya mengandalkan penonton yang berasal dari subscribermu atau channel apapun yang hanya mengandalkan penonton dari subscriber, maka kebanyakan adalah kurang dari 10%. 10% itu udah termasuk banyak, bos. Udah termasuk banyak. Kalau hanya mengandalkan dari subscriber. Atau mungkin yang nonton videomu dari notifikasi. Karena notifikasi di tiap videomu juga sekarang udah nggak muncul. Di awal-awal nge-YouTube, ada subscribermu yang upload video, ada tuh muncul notifikasi. Atau saat teman-teman upload video, belum tentu juga. Subscribermu walaupun sudah mengaktifkan tombol like, komen, dan subscribe, belum tentu juga mendapatkan notifikasi. Kenapa? Semakin banyak subscribermu, notifikasi itu kadang-kadang nggak muncul. Kadang-kadang munculnya 2 hari setelah diupload baru muncul notifikasi. Setelah kita cek videonya, ternyata udah diupload videonya 2 hari yang lalu. Atau mungkin pagi diupload, sorenya baru ada notifikasi. Artinya apa? Bergantian juga sistem itu mengirimkan notifikasi. Dan itu banyak faktor yang mempengaruhi itu. Seberapa sibuk lalu lintas di channel, seberapa sibuk sistemnya YouTube. Kalau YouTube hanya memikirkan sistemnya yang tentang notifikasi saja, berapa miliar dalam 1 hari yang upload video. Setelah itu semuanya mendapat notifikasi, jebol juga itu sistemnya YouTube. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Jadi, coba cek masing-masing channelmu. Yang nonton videomu dari notifikasi berapa persen? Subscribermu 10.000, yang nonton dari notifikasi nggak ada 100, bos. Subscriber 10.000 ya, 100, 200 itu udah hebat banget. Iya, nonton dari notifikasi. Berapa persennya? Subscribermu 10.000. Setelah itu saat teman-teman upload video, ada berapa yang nonton dari subscribermu? Kurang dari 10%.
berarti nggak ada gunanya subscriber. Sebentar dulu, ya, jangan dipotong dulu. Bukan hanya channelmu, channel besar pun perilakunya sama-sama. Atta Halilintar subscribernya 30 juta, saat upload video, berapa penontonnya? Nggak ada 10%. Kalau 10% berarti 3 juta. Banyak kok videonya Atta Halilintar, bahkan banyak sekali yang penontonnya cuma 300 ribu, 400 ribu, 2 juta, 29 juta kemana? Dari jumlah total subscriber. Ria Ricis upload video, penontonnya berapa? Deddy Corbuzier dengan 20 juta subscriber lebih, penontonnya berapa? 3 juta. Nah, terus yang 70 juta kemana? Kalau hanya mengandalkan dari subscriber, subscriber itu pun sepertinya dibagi, ya, dibagi. Mungkin saja 30% subscriber yang ini mendapatkan video lewat di berandanya. Setelah itu besok lagi video ini lewat sekian persen di berandanya subscriber yang lain, tidak secara bersamaan. Sepertinya dibagi-bagi, karena itu sistem, itu rahasia YouTube yang tidak bisa kita bongkar, tetapi bisa kita pelajari, ya, bisa kita pelajari. Dan kalau memang dia ngerti dan paham bagaimana logika algoritma berjalan, bagaimana settingan algoritma, bagaimana sebuah teknologi itu diciptakan, maka dia akan ngerti bagaimana jalannya. Contoh saja, ya, HP dengan tipe yang sama, dengan tahun pengeluaran yang sama, dengan software atau dengan sistem yang sama, kadang-kadang apa? Pembaruan sistemnya itu tidak secara bersamaan. Bulan ini HP ini di daerah tertentu, geografis ini dikasih pembaruan. Nah, nanti mungkin minggu depan di geografis yang berbeda, mungkin dikasih pembaruan. Jadi tidak secara serentak, ya. Katanya bisa jadi mulai tanggal ini mulai ada pembaruan secara serentak di seluruh dunia. Faktanya yang teman-teman terima dari HP pun teman-teman bisa pelajari. Ada pembaruan minggu ini. Padahal anggaplah ya, teman-teman beli HP 3 secara bersamaan dengan tipe yang sama, dibeli dengan harga yang sama, dengan merek yang sama. Bisa jadi istrimu minggu ini mendapatkan pembaruan sistem, tetapi setelah dicek, kamu pinjam HP istrimu, bisa jadi istrimu belum mendapatkan. Tetapi nunggu 3 hari berikutnya baru pembaruannya masuk. Pembaruan sistem, ya. Bisa jadi 3 hari berikutnya atau satu minggu berikutnya, itu pembaruan sistem untuk HP anakmu. Yang 3 itu tadi. Jadi tidak secara bersamaan, di jam yang sama juga. Tidak seperti itu. Misalnya di HP-mu tiba-tiba ada notifikasi ting, ada pembaruan sistem. Di HP istrimu belum tentu ada notifikasi. Bergantian. Kalau notifikasi itu secara bersamaan, ya sistem perusahaan bubar juga. Nggak mampu juga. Tetapi itu kan rahasia, ya, rahasia terbesar. Tapi itu bisa kita pelajari. Jadi yang dimaksud dengan penonton unik ini justru yang berasal sebenarnya dari hatermu. Jadi kalau setiap videomu ini banyak hater yang tidak punya akun, komen yang macam-macam, nah, itulah penonton unikmu. Itulah penonton organikmu. Ya. Terus sebagian subscribermu, apakah itu penonton unik atau penonton organik? Bisa iya, bisa tidak, itu di situ. Jadi saat kalian upload video, kalau memang langsung nonton, ya itu penonton organik. Bisa juga penonton loyal, subscriber loyal. Tetapi yang memang nyata-nyata 100% penonton organik, justru penonton-penonton yang di luar subscribermu. Bisa hater, bisa siapapun itu, bisa yang tidak punya channel. Nah itulah, ya, kalau ingin membedakan. Makanya dari awal Insan Tutor, mungkin katanya kasar, katanya yang segala macam dengan bahasa-bahasa yang kasar dari awal nge-YouTube, personal brandingnya ya memang kasar dan apa adanya, untuk membentuk apa? Mentalmu.
ya untuk membentuk mentalmu. Karena semakin banyak penonton unik dan penonton organikmu, dibutuhkan mental yang kuat. Kalau tidak, bubar. Karena penonton di luar subscribermu ini tergolong penonton unik dan itu pasti aneh-aneh pokoknya. Sudah siapkah mental Anda? Bahkan kalau ada penonton unik di luar subscriber, kalau belum kuat mental, hapus. Makanya ya banyak sekali konten kreator walaupun subscribernya sudah ratusan ribu tidak pernah dibales, tidak pernah dikasih tanda love. Kenapa? Menjaga mentalnya. Kebanyakan mentalnya juga belum kuat. Ya, kebanyakan mentalnya belum kuat. Kalau nonton satu-satu itu juga sakit hati juga. Kalau Insan Tutar ilmunya kan sudah tahu teman-teman. Masa bodoh dan bodoh amat. Subscribernya Insan Tutar saya harapkan juga begitu. Masa bodoh dan bodoh amat. Bisa dimengerti ya? Terus tonton video ini. Tonton video sesama pemula full durasi. Ya. Supaya apa yang disampaikan itu ada yang bisa teman-teman ambil dan itu bermanfaat bagi channel teman-teman. Jangan hanya 2-3 menitan. Kalian bakal menjadi setan 2 menitan dan bakal menjadi siluman itu. Yang dibahas apa, komentarmu apa. Kelihatan di sana ya. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.